Assalamualaikum, hai say, terima kasih sudah klik video ini, ketemu lagi dengan gue Tanti. Oke, dalam video kali ini gue mau menceritakan sebuah curhatan dari teman kita, yaitu curhatan tentang apa? Ayo. Dari kalian pasti sering denger ya, percaya nggak percaya, ada yang namanya santet, ada yang namanya apa tuh namanya pelet, dan lain-lain hal. Gue sih sebenarnya gue pribadi ya, percaya nggak percaya ya percaya aja sih sama hal-hal yang seperti itu ya, gimana ya. Terus dalam cerita kali ini adalah sebuah cerita tentang seorang wanitanya lumayan cantik sih, kalau gue lihat dari fotonya sih emang cantik. Eh, Tentang sebuah pelet. Pelet apa? Penasaran? Langsung masuk cerita. Pelet ini sebenarnya pernah atau sering sih gue lihat, ada juga yang jual pelet ini ya. Pelet ini dijual di toko shop gitu loh. Lo bisa cari searching sendiri deh. Itu pelet apa? Namanya itu pelet bulu perindu. Kalau gue lihat-lihat ya di internet tuh, bulu perindu tuh kayak semacam bulu segaris gitu loh. Cuma aneh ya, dijual di pasaran bebas. Emang beneran itu, beneran peletnya bener bekerja gitu. Tapi di sini nih cerita dari seorang wanita cantik ini tuh, terjadi nama peletnya adalah pelet bulu perindu, sehingga mau nggak mau dia harus, salah satu cara meninggalkan, biar lepas dari pelet ini adalah dia harus pergi dari pulau Jawa. Penasaran kan gimana ceritanya? Oke, langsung aja ya. Sebelum masuk ceritanya, gue mau ceritain background dari seorang perempuan ini. Perempuan ini bernama Indah. Dia 3 bersaudara, dia anak tengah. Kakaknya perempuan, adiknya perempuan, dia anak tengah. Dan kejadian ini saat Indah berumur 19 tahun. Baru 19 tahun, dia baru 2 tahun bekerja. Jadi kejadian ini di tahun 2006. Lama banget ya. 2006. Jadi saat Indah ini bekerja di sebuah klub malam. Jadi waktu 2006 itu dia sudah bekerja di sebuah klub malam sebagai waiters. Sebagai waiters dia bekerja setiap malam seperti biasa, mengantar minuman, menyajikan minuman, ada order minuman, taking order, ada yang billing, dia yang melayani. Pada suatu waktu dia itu ketemu dengan seorang pelanggannya itu selalu datang setiap malam, selalu maunya dilayanin sama si Indah ini. Setiap malam, kalau di sono kan di diskotik tuh kan banyak asap rokok gitu ya, jadi udah biasa. Dan Indah itu nggak menyangka kalau dia itu terkena pelet perindu dari sebuah asap rokok. Kalau yang gue baca di internet itu emang pelet bulu perindu itu ada target ya, jadi nggak sembarangan dia ngisep. Misalnya dia ngisep di sini nih, ngisep rokok terus semuanya kena peletnya, enggak, dia cuma menargetkan 1 orang aja di pelet ini. Itu sih yang gue baca, tapi kalau kata Indah sih ya seperti itu. Nah, soalnya gue udah WA-WAan gitu sama si Indah. Sampai sekarang si Indah masih trauma dengan yang seperti itu. Jadi saat dia terkena pelet itu, singkat ceritanya Indah sudah terkena pelet ini. Laki-laki ini bernama Irwan. Indah pun sampai sekarang udah lupa wujudnya, lupa mukanya, lupa orangnya seperti apa. Tapi yang jelas mungkin dulu, uh, waktu, karena dia lupa karena sudah terlepas dari pelet ya, waktu saat di pelet itu menurut orang sekitar, orang tuanya, si Irwan ini orangnya B aja, nggak ganteng, nggak putih, nggak bersih, B aja, biasa aja gitu. Tapi kok si Indah yang cantik begini mau sama dia gitu. Tapi menurut ibunya, yang namanya anak muda mungkin ya, cinta buta, atau cinta buta apa buta cinta siapa gimana sih, atau apa, pokoknya cinta buta lah gitu. Dia ya udah didiemin tuh sama ibunya. Nah, si Indah ini terus-terusan tuh nempel banget sama Irwan. Si Irwan ini akhirnya
Jadi si Indah tuh manut aja. Setiap Irwan minta apa selalu diturutin sama si Indah sampai dia menyerahkan. Tahu lah ya, nggak usah disebutin ya apa ya. Pokoknya dia si Indah sampai menyerahkan itu pun dia nggak sadar, hanya ayo aku cinta kamu begitu aja kali. Apapun yang kamu mau aku kasih, ayo aku berikan semuanya. Sampai ke harta benda pun diberikan si Indah. Jadi si Indah di rumahnya itu suka mencuri mencuri perhiasan orang tuanya, mencuri uang orang tuanya demi si Irwan ini, dan itu dilakukannya tanpa sadar. Dia tanpa sadar melakukan hal itu sampai akhirnya sewaktu-waktu sudah berjalan beberapa bulan, sekitar 3 sampai 4 bulan dia berpacaran dengan Irwan, orang tuanya tuh pergi ke suatu daerah Jawa Barat. Nah, dia bercerita ke Pak Ustadz ini tentang anaknya si Indah. Indah tuh begini Pak Ustadz, begini gini. Terus setelah pacaran sama si Irwan ini, si Indah tuh nurut banget Pak Ustadz, terus sering mencuri Pak Ustadz, terus diterawang sama si Ustadz. Ternyata katanya si Indah ini sepertinya terkena pelet Ibu. Jadi harus segera diobati. Tapi si Indahnya nggak bisa saya bilangin gimana ya Pak Ustadz, gini aja nanti saya mampir ke rumah Ibu gitu Pak Ustadznya. Jadi mau tuh dateng ke Jakarta. Si Indah tinggal di daerah Jakarta ya, Jakartanya Jakarta Pusat. Dia Indah tinggal di Jakarta Pusat, jadi si Pak Ustadz itu jauh-jauh datang dari Jawa Barat ke Jakarta Pusat untuk bertemu dengan Indah. Indah itu pulang kerja itu kan pagi, jadi ketemu Pak Ustadznya itu setelah dia bangun tidur siang, dia ketemu dengan Pak Ustadz, dilihat memang benar si Indah seperti terkena sihir yang agak jahat. Dan Pak Ustadz ini tadinya sih nggak tahu dia terkena pelet apa, tapi pas di doa-doa, di terawang, di ruqyah, setelah di ruqyah itu dia sadar si Indah. Di ruqyah sadar, tapi entah kenapa setiap kan habis di ruqyah terus dia ketemu lagi sama si Irwan pas di tempat kerja malam, itu langsung nurut banget sama si Irwan, karena si Irwan tuh selalu menghisap rokok deket si Indah. Peletnya itu tuh dari rokok ternyata. Jadi bulu perindunya itu, kalau Indah yang cerita ya, bulu perindunya tuh dimasukin ke minyaknya itu diwalesin ke rokok. Nah rokoknya itu dibakar, terus asapnya itu bikin si Indah kelepek-kelepek sama si Irwan gitu. Jadi semenjak habis di ruqyah, dia hanya nurut kalau deket sama Irwan. Tapi setelah Irwan yang nganterin dia pulang, nyampe rumah dia tuh lupa sama si Irwan. Siapa Irwan? Emang gue punya pacar? Siapa gitu. Tapi kalau misalnya si Irwan datang ke rumah, ngelihat mukanya langsung, oh ini pangeranku, oh gitu. Ih jijik gak sih ngeliatnya gitu. Ya jadi mau gak mau berjalannya waktu hampir sekitar 8 bulanan si Irwan sama si Indah ini berpacaran, habis sudah harta benda yang dimiliki oleh Indah, sampai ke motornya pun lenyap dibawa si Irwan. Tapi si Indahnya nggak merasa, nggak apa-apa kok gitu, cuma dipinjem gitu. Ya sudah, akhirnya dengan kata lain, orang tuanya akhirnya memaksa si Indah untuk datang ke pesantren tersebut dengan orang tuanya. Di sana diruqyah kembali si Indah. Tapi Pak Ustadznya tuh bilang gini, maaf ibu, ini nggak bisa diobatin dengan hanya ruqyah aja, tapi si Indah harus pergi dari Pulau Jawa karena peletnya udah melekat, asapnya itu sudah melekat di tubuhnya si Indah. Jadi susah, mungkin kalau nggak ketemu sama Irwan dia akan lupa, tapi kalau udah bertemu dengan Irwan dia akan kembali lagi. Jadi harus mau nggak mau si Indah itu harus pergi dari Pulau Jawa, begitu kata si Ustadz. Mau nggak mau si Indah harus pergi ke pulau lain. Nah singkat cerita, akhirnya si Indah pun diterbangkan ke pulau, ada deh rahasia, si Indah nggak mau ngasih tahu. Indah sih ngasih tahu, cuma kata dia jangan dikasih tahu, nanti takutnya si Irwan itu nonton video ini. Irwan sama Indah itu ya nama samaran ya, bukan nama asli.
takutnya ada yang dengar cerita ini dicari tahu lagi. Nah, begitu dia terbang, sampailah di pulau itu. Begitu sampai di pulau itu, blek, langsung si Indah nggak inget sama sekali sama Irwan, mukanya pun dia nggak ingat, apa yang terjadi dengan dia nggak ingat, dan semuanya itu dia nggak ingat. Dan kenapa dia bisa ada di pulau itu pun dia tidak ingat kenapa. Tapi akhirnya pelan-pelan diberitahu oleh orang tuanya yang mengantar dia ke pulau tersebut, kamu itu kemarin kena pelet, Nduk, kena pelet iki loh, gitu dikasih tahu pelan-pelan. Ini samar-samar si Indah baru ingat waktu membuka handphonenya, oh Irwan yang ini ya, oh gitu. Cuma zaman dulu kan nggak ada tuh handphone yang ada WA-nya ya, WA-nya tuh ada fotonya nggak ada, jadi nomor doang. Jadi di SMS-nya tuh ada tulisan Irwan, atas nama Irwan, bawahnya tuh SMS mesra, minta si Irwan minta ini itu. Si Indah selalu iya sayang. Nah di situ dia baru oh tapi aku nggak, si Indah tuh bilang ke orang tuanya, tapi aku nggak ngerasa ini deh mah, gimana nih mah, berarti aku selama ini begini. Dan tahu, setelah Indah pergi ke pulau itu, ternyata Indah hamil. Hamil anaknya si Irwan lah, anaknya siapa lagi. Dan begitulah ceritanya si Indah terlepas dari peletnya si Irwan. Pelet apa tadi namanya, pelet bulu perindu. Nah begitu dia lepas dari pelet, ternyata si Indah hamil. Gimana nggak stres si Indah ya udah, akhirnya mau nggak mau dia harus tetap membesarkan anak dalam rahimnya, anak dalam kandungannya. Dia melahirkan di tahun 2009, 2009. Dia melahirkan di tahun 2007. Anaknya sekarang itu sudah besar, dan sampai sekarang Indah masih ada di pulau itu bersama anaknya. Dia tidak mau ke pulau Jakarta, dia tidak mau ke pulau Jawa, apalagi ke Jakarta. Dia takut, trauma sekali. Dan sekarang Indah sudah menikah, memiliki 2 orang anak. Bahagia selalu ya Mbak Indah. Semoga bahagia selalu dengan anaknya, 2 anaknya itu, keluarganya juga bahagia. Terima kasih sudah curhat di sini. Terima kasih sudah mengirimkan email ke kami. Terima kasih banyak untuk Mbak Indah. Aduh, aku nggak bisa berkata apa-apa. Jadi untuk kalian yang di luar sana, tolong deh kalau misalnya ketemu hal-hal yang seperti aduh gatel, maaf ya, gatel nih mata, nggak tahu kenapa. Jadi untuk kalian yang ada di luar sana, coba lebih berhati-hati untuk berkenalan dengan seseorang, karena apa ya, percaya nggak percaya sih pelet santet tuh, mau percaya ntar ada, nggak percaya emang ada apanya, apa adanya ya gitu deh. Jadi buat kalian semua, tetap semangat menjalani hidup, apapun yang terjadi kita harus selalu menatap lurus ke depan. Oke? Buat semuanya, thank you banget yang masih nontonin video ini. Jangan lupa subscribe-nya ya. Subscribe itu gratis, say. Ya udah, buat kalian yang mau curhat tentang cerita kalian, tentang cerita setan kah, cerita horor, cerita percintaan, atau cerita-cerita lain, silahkan kirim email yang ada di kolom deskripsi di bawah. Jangan lupa subscribe. Thank you banget yang udah nonton, klik video ini. Thank you banget.